Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan mengulas kembali materi yang telah kita pelajari selama daring, yakni berkaitan dengan KD 3.1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas mengenai apa-apa saja kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya Ananda harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai konsep hak asasi manusia dan juga hak warga negara. Yang mana konsep antara hak asasi manusia dengan konsep hak warga negara itu berbeda. Jadi jangan disamakan ya. Konsep antara hak asasi manusia dengan konsep hak warga negara itu berbeda. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal. Maksud universal dalam hal ini ialah seluruh manusia yang ada di dunia ini memiliki hak asasi tanpa membedakan apa itu sukunya, agama, ras, antar golongan, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan hak asasi warga negara itu adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara dari suatu negara. Jadi perbedaannya, hak asasi manusia itu bersifat universal atau menyeluruh tanpa dipengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak asasi warga negara itu dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya. Nah, misalnya hak warga negara Indonesia itu berbeda dengan hak warga negara Singapura, berbeda dengan hak warga negara Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, Ibu contohkan misalnya salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia itu adalah mengikuti pemilihan umum atau memilih dalam pemilihan umum. Nah, warga negara Singapura, meskipun mereka berada atau bertempat tinggal di Indonesia, namun mereka tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun yang memiliki hak tersebut hanya warga negara Indonesia. Nah, seperti itu perbedaannya. Kemudian, apa-apa saja sih hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, itu hak atas kewarganegaraan yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, kita sebagai rakyat biasa maupun anak pejabat maupun pejabat itu sendiri harus diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum. Kemudian, hak untuk mendapatkan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Kemudian, hak untuk berserikat dan juga berkumpul itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian, hak untuk bebas memeluk agama dan keyakinan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang mana menyatakan pasal 29 ayat 1 bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwasanya kita sebagai warga negara memiliki hak untuk beribadah, untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, maksud bebas dalam hal ini ialah bebas memeluk agama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan bebas untuk mencampur adukan agama maupun bebas untuk tidak memeluk agama. Bukan seperti itu. Namun, bebas untuk memeluk salah satu agama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu.
Kemudian hak yang lainnya itu dapat Ananda baca di buku paketnya masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin menegaskan bahwasanya Ananda harus memahami hak-hak apa saja yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa. Kemudian kita akan membahas mengenai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh-contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ialah kewajiban bela negara, yang mana bela negara ini tidak hanya menjadi hak kita sebagai warga negara, tapi sekaligus juga menjadi kewajiban kita, yang mana dijelaskan dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi dalam hal ini, yang bertugas untuk membela negara itu tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya aparat penegak hukum saja, tetapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, baik itu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Nah, kemudian contoh kewajiban kita yang lainnya adalah kewajiban menjaga fasilitas umum atau fasilitas negara. Seperti misalnya di fasilitas jembatan, jangan mencoret-coret jembatan. Atau contoh sederhana, kewajiban kita sebagai siswa di sekolah, jangan pernah mencoret-coret meja di sekolah, mencoret-coret kursi di sekolah, karena itu adalah fasilitas umum yang harus kita jaga. Karena nantinya tidak hanya kita saja yang akan memakainya. Kemudian, kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Coba saja kita bayangkan misalnya kita berpikiran untuk membuang sampah ke sungai, meskipun satu sampah saja. Bayangkan apabila 1000 orang memiliki pemikiran yang sama. Tentu saja juga akan mengalami penumpukan sampah di sungai itu, ya kan? Nah, maka dari itu jangan pernah kita berpikir, kan cuma satu sampah saja yang saya buang, gak apa-apa lah, gak akan kelihatan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena ketika 1000 atau bahkan 10.000 orang memiliki pemikiran yang sama, tentu juga akan mengakibatkan penumpukan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, demikianlah contoh-contoh dari hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Apa contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Salah satunya itu adalah melanggar peraturan lalu lintas. Nah, sebagaimana yang Ananda juga ketahui bahwasanya kewajiban kita adalah untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila kita tidak mematuhi, berarti kita melanggar. Nah, misalnya nih, Ananda melakukan kebut-kebutan di jalan. Nah, kemudian menyebabkan orang lain kecelakaan. Kemudian kita juga ikut celaka. Artinya kita juga ikut melanggar hak orang lain. Jadi hak yang kita miliki itu harus menghormati dan menghargai hak orang lain. Hak atau kebebasan yang kita miliki bukan diartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi hak atau kebebasan yang kita miliki itu juga harus memperhatikan dan menghargai hak orang lain. Nah, jadi dalam hal ini antara hak dan juga kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan kita hanya menuntut hak untuk kita peroleh tanpa menjalankan kewajiban yang kita miliki. Nah, demikianlah Ananda untuk materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.